jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Kita kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat yang baru bergabung nih ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah semua bisa mendadak kaya. Alhamdulillah. Siapa yang mau kaya? Saya. Ya nggak angkat tangan. Ustadz Bani nggak angkat tangan. Kirain Ustadz Bani nggak mau. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang lagi menyaksikan Islam Itu Indah hari ini, Allah angkat derajatnya menjadi orang yang lebih baik, banyak rezekinya, hartanya lebih banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang saya punya video lagi nih, video lucu tentang seseorang yang sedang berdagang. Ini dia tayangannya. Bu, Ya, jualan pisang bu. bukan jual layangan. Sudah tahu jualan pisang pakai nanya. Berapa sesisir bu? Mas, ini bukan salon kecantikan, jangan tanya sisir. Yang kuning itu pisang apa bu? Itu pisang raja. Raja apa bu? Raja dangdut. Dangdut apa? Dangdut koplo. Lah yang hijau itu? Yang hijau ini pisang kepok. Kepok apa? Kepok pramuka. Jadi beli gak sih? Tanya mulu. Ini tadi cuma buat apa namanya menghilangkan ketegangan aja ya kan. Kita lagi hari ini membahas tentang sesuatu yang luar biasa bisa bikin kita jadi kaya. Salah satunya tadi seperti yang saya bilang adalah dengan cara berdagang. Nah saya pengen tahu, penasaran banget cara dagangnya Rasulullah itu seperti apa sih. Sampai Rasulullah ini bisa dibilang pada saat itu menjadi orang yang kaya raya yang Masya Allah luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan oleh guru kita Ustadz Bani. Mohon izin tafadhol. Masya Allah, terima kasih pertanyaannya. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Cika, juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Mohon maaf, saya ngingetin kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian. Ayo, yang kita kejar itu keberkahan, bukan hanya sekedar kekayaan. Karena betapa banyak orang yang diberikan harta berlimpah tapi nggak mendatangkan keberkahan. Hidupnya nggak berkah. Berkah itu apa Ustadz? Berkah itu adalah ketika harta itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang kita lakukan dan itu yang kita kejar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diajarkan kepada kita. Jadi kalau kita mau kaya, berkah. Miskin berkah, mendingan kaya berkah Mas Badli ya? Iya, mendingan kaya berkah lah. Nih, kaya dan berkah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kaya dan berkah hartanya? Beliau adalah sebagai seorang pedagang yang sangat ulung. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ditanya, ya Rasul, harta yang paling baik itu apa? Adalah amalur rojuli biyadih. Adalah hasil jerih payah seseorang dengan hasil usahanya. Keringatnya sendiri, kata Ustadz Maulana tadi, kerja usaha. Jangan nunggu dikasih orang. Kerja hasil jerih payah kita sendiri, itulah yang paling terbaik. Wa kullu bay'in mabrur, dan setiap bisnis atau dagang yang mendatangkan keberkahan. Tuh. Bagaimana supaya berkah? Kata Rasulullah SAW, perdagangan atau bisnis itu supaya mendatangkan keberkahan, kalau ngomong jangan bohong. Nah, yang berikutnya, kalau dikasih amanah jangan khianat. Kalau dia beli jangan celak. Apaan ini? Dagangannya jelek banget sih. Jelek banget sih. Buat ngejatuhin udah basi harga. udah jadul ya. Ah itu nggak boleh. Kalau giliran membeli jangan mencela. Kalau ketika menjual jangan terlalu tinggi naikin harga. Ya, nggak boleh itu. Yang berikutnya adalah ketika dia memberikan hutang lalu menagih, jangan menyakiti yang ditagih. Kalau dia piutang ya, dia yang berhutang segeralah bayar. Itu yang menyebabkan bisnis dan perdagangan kita mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya kata Rasulullah, kullu tajir, semua pedagang, as-saduq, al-amin, yang jujur, yang terpercaya, itu akan bersama dengan para nabiyyin, wasyuhada, wassalihin. Di surga bersama dengan para nabi, orang-orang soleh dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Bisnis kita, dagang kita, apapun bentuknya, selama jujur, terpercaya, itu yang mendatangkan keberkahan. Di dunia dan di akhirat. Di dunia sukses, di akhirat pun sukses. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking jujurnya, kata para ulama. Jadi begitu ditanya, ini berapa harga baju? Misalnya ya, ini modalnya saya beli 80.000. Terus mau dijual berapa? Terserah. Anda mau beli berapa, keuntungannya itulah untuk saya. Saya beli 90, boleh, berarti ada 10.000 untuk saya. Saya beli 100, berarti ada 20.000 untuk saya. Subhanallah. Dikasih tahu modalnya. Ustadz sama juga di kita juga begitu. Udah ngasih tahu modalnya tapi nggak jujur. Berapa ini? 200.000 mahal banget. Modalnya aja nggak dapet bang katanya. Padahal itu tidak betul-betul mengatakan modalnya. Nah, itu nggak boleh.
Jadi kalau sudah jujur, insya Allah datangkan keberkahan. Yang pertama jujur. Tapi tak cukup hanya jujur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain jujur, beliau juga adalah orang yang gemar bersedekah. Masya Allah. Jadi kalau ada orang beli kurma, berapa ini 1 kilonya? Misalnya dikasih tahu, ini 1 kilonya 30.000 misalnya kalau dirupiahkan ke kita. Begitu ditimbang 1 kilo, begitu diberikan, ditambahin oleh Rasulullah. Sehingga orang yang beli, loh kan tadi sudah 1 kilo. Ya ini saya tambahkan sebagai sedekah. Sehingga orang setiap kali belanja mengatakan, enak loh belanja di sana. Kenapa? Sekilonya banyak. Subhanallah. Sekilonya banyak. Kalau belanja di situ, sekilonya ngepas. Apalagi di sana, sekilonya kurang. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang bikin sukses bisnis kita, yang bikin cepat kaya dagang kita ternyata adalah jujur dan juga gemar bersedekah. Masya Allah. Ustadz gimana orang saya juga ini nyari duit, saya mau ngasih lagi. Nah, itu kebanyakan mindset kita, takut miskin duluan sebelum kita bersedekah. Padahal harta ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mampu mengkayakan siapapun yang Allah kehendaki. Maka ayo melakukan kebaikan-kebaikan agar Allah berkahi bisnis kita, Allah berkahi dagang kita. Dagang apa Ustadz? Semua bentuk perdagangan selama halal. Nah, jangan dagang yang haram-haram, nauzubillah min dzalik. Jadi perdagangan adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan harta kekayaan kita dan jadikan itu sebagai sesuatu yang mendatangkan keberkahan dalam kekayaan atau harta kita. Bukan hanya sekedar kaya yang kita kejar, tapi berkah dunia dan juga berkah akhirat insya Allah. Dengan begitu tenang hidup kita, aman kita. Masya Allah, tidur nyenyak, makan pun enak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita bicara masalah tentang berdagangnya, dagang apa sih Rasulullah? Apapun jadinya yang kita dagangkan gak harus juga jual korma, jual baju, jual apapun yang kita jual itu harus ada jujur dan juga sedekah di dalamnya. Ini Masya Allah, mudah-mudahan langsung jadi orang yang kaya nih. Ayo yang berdagang di rumah, yang lagi nonton ya. Jangan pelit-pelit, ngasih-ngasih tambahan. Mungkin ada yang jualan duku ya. Jualan duku sekilo berapa, tambahan dikit nih sedekah dari saya. Ini Masya Allah. Benar tadi kata Ustadz Bani, orang nyari kadang-kadang yang lebih banyak. Nah sekarang saya lanjut lagi Ustadz Maulana, mohon izin. Saya pernah dengar juga nih, nanti di akhirat katanya orang-orang miskin itu lebih cepat masuk surga dibandingkan orang-orang kaya. Nah tapi kan katanya kalau bisa sebagai muslim itu kalau bisa jadi orang kaya. Jangan jadi orang yang miskin. Nah tapi di surga lebih cepat orang miskin yang masuk. Nah apa yang harus kita lakukan nih? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Iya izin semuanya. Izin Cika, Masya Allah. Izin Sasam, luar biasa. Enak ya duduk di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo perbaiki mindset kita. Kalau orang miskin itu cepat masuk surga jelas. Karena pernah disebutkan oleh Nabi bahwa mereka masuk surga orang miskin itu. Dan paling banyak di surga adalah orang miskin. Kenapa? Kita lihat dulu. Amalan orang miskin itu nilainya lebih besar pahalanya dibanding orang kaya. Kalau dia bersedekah. Kok bisa? Karena nilai sedekahnya dia sesuai dengan jumlahnya kemampuannya. Contoh, dia bersedekah 1 dinar. Orang kaya bersedekah 1000 dinar. Yang mana lebih banyak? 1000 dinar. 1000 dinar kalau dilihat nilainya, tapi hakikatnya orang miskin itu 1 dinarnya lebih besar. Karena uangnya cuma 2 dinar. Yeah. Jadi setengah dari hartanya dia sedekahkan. Sementara orang kaya 1000 dinar dia sedekahkan banyak nilainya. Tapi hakikatnya belum tentu banyak. Karena dia punya jutaan dinar. Jadi kita lihat posisinya, kapasitasnya. Orang miskin banyak masuk surga karena kenapa? Kesabarannya. Kok kita kira itu orang miskin itu luar biasa. Dia telan ludahnya. Dia berpikir. Tapi kalau dia bersabar tidak mengeluh. Tidak meminta-minta. Tidak jadi beban orang lain. Hanya berharap kepada Allah. Hanya meminta kepada Allah. Itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Karena kalau ada orang miskin minta-minta. Itu bahaya juga. Akan menghadap kepada Allah. Dengan tidak punya daging muka. Nauzubillah min dzalik. Itu. Jadi jangan berarti kita bagus orang miskin. Enggak gitu juga. Orang miskin yang bagus itu adalah orang miskin yang sabar, orang miskin yang tabah, orang miskin yang tidak menghinakan dirinya, orang miskin yang tidak jadi beban orang lain. Puas banget aku hari ini. Orang miskin masuk surga lebih dulu. Gimana hadisnya dari Ibnu Majah bahwa orang miskin lebih dahulu masuk surga.
dibanding orang kaya. Berapa jaraknya? Setengah hari. Setengah hari itu disebutkan berarti sama dengan 500 tahun di dunia. Jadi 500 tahun. Kenapa bisa orang kaya itu lama masuk surga? Karena banyak perhitungannya. Dari mana ke mana? Tuh, dua, tiga. Dari mana ke mana? Dari mana artanya? Saya ambil perumpamaan. Kalau kita di bandara. Cika, saya mau tanya Cika. Kalau di bandara, orang yang ada bagasinya sama orang yang tidak punya bagasi. Siapa yang duluan keluar dari bandara? Yang nggak ada bagasinya? Yang tidak ada bagasinya, langsung jalan. Tidak ada bagasinya. Tapi yang ada bagasinya lama nunggu. Ada berapa? 20 koper. Lama dia. Gitulah perumpamaan di hari kemudian. Dan ingat, doa orang miskin itu sangat diterima oleh Allah. Karena kenapa? Dia mendoa dengan kesungguhan, keikhlasan. Ya Allah, ampuni dosaku. Gitu. Ya gitu kan? Ya. Nah sekarang, kalau begitu pertanyaan Mas Fadil tadi, saya garis bawahi. Apa tuh Ustaz? Kalau begitu lebih baik enggak usah jadi orang kaya. Tidak. Justru kita dianjurkan jadi orang kaya supaya kata asas bani tadi, supaya bisa bersyukur, supaya bisa memanfaatkan, supaya bisa berguna, supaya bisa menolong orang banyak. Tahu nggak? Ketika orang pintar masuk surga, guru-guru ulama masuk surga, dia berkata, jangan kasih masuk surga itu orang kaya. Kenapa? Aku bisa bertausiah gara-gara dia yang undang saya. Masya Allah. Makanya undang-undang lah. Contoh itu. Iya benar. Kenapa? Ini ustaz ceramah masuk surga, ini penceramah. Jangan dulu. Aku bisa ceramah di masjid karena yang bangun masjid orang kaya. Jadi orang kaya itu, silakan masuk surga orang yang naik haji umroh. Kata, jangan, saya naik haji umroh karena dibayari. Ya Allah. Jadi sering-sering membayarkan orang haji umroh. Masya Allah, amin. Iya, utamanya saya pembimbing kan. Itu contoh. Jadi orang kaya itu bisa masuk surga dari jalur mana saja. Dari jalur mana saja. Jadi jangan berkata, kalau begitu tidak usah jadi kaya. Oh justru orang kaya akan dicari. Dicari oleh ulama, dicari orang jihad fisabilillah. Bagaimana saya berjihad kalau tidak ada ongkos? Siapa yang kasih ongkos? Orang kaya. Jadi perlu jadi orang kaya supaya kita bisa bangun masjid, supaya kita bisa bantu orang, supaya kita bisa membuka lapangan pekerjaan, supaya kita bisa bersedekah, bikin jalanan dan sebagainya. Masya Allah. Ayo jadi orang kaya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan nih kita semua jadi orang kaya ya. Amin. Amin. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih ya. Udah nunggu-nunggu nih kapan kira-kira pertanyaan saya dijawab. Kalau gitu langsung aja yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syam sekarang sudah bareng sama Cika untuk membacakan pertanyaan yang udah masuk di Instagram Islam Itu Indah. Udah banyak belum pertanyaannya, Cik? Udah dong. Udah Nih, ada. Silahkan dipilih dua aja dulu. Oke, boleh. Cika bacain. Ada dari @naisha_simanjutak. Siap. Tanya dong Ustadz. Iya. Punten Ustadz. Siap. Kalau misalnya ada orang yang menang undian, terus dia dapat hadiah dan mendadak jadi kaya. Nah ini termasuk rezeki nomplok atau malah ujian sih? Kalau misal nih Cika yang dapat itu diambil nggak? Diambil dong. Oh ya. Terus kalau misalnya hadiahnya banyak banget, kira-kira buat apa? Ya buat dibagi-bagiin lah. Memangnya dibagi-bagiin. Buat aku juga tapi buat dibagi-bagiin beberapa Iya apanya. pastinya lebih banyak buat kamu kan. Iya. Jadi subhanallah ketika orang menang undian, apakah hadiahnya boleh diambil, apakah itu halal ataukah itu haram, lihat dulu undiannya. Atau lihat dulu jenis lombanya Cik. Karena nggak semua hadiah lomba itu halal. Emang ada yang haram? Ada yang haram. Yang gimana? mana yang nggak boleh diambil hadiah lomba, yang mana ketika kita ikut lomba tersebut ada uang registrasi, uang pendaftaran dan uang registrasi tersebut itu yang dijadikan hadiah. Jadi nggak boleh kita masuk lomba yang berbayar yang mana uang pembayaran itu yang menjadi hadiahnya. Nah, jadi kalau misalnya Cika nih ikutan lomba atau undian, tahu dulu uang yang saya pakai mendaftar ini dijadiin hadiah atau buat dijadiin konsumsi doang nih.
Kalau dijadiin konsumsi misalnya kayak acara 17-an atau segala macam, itu oke kita ambil hadiahnya. Karena uang kita nggak jadi hadiah. Tapi kalau uang itu menjadi hadiah, maka itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk diambil karena itu termasuk judi, Cik. Karena ada yang dirugikan dong. Misalnya kita berdua ikut nih. Kita berdua ikut lomba, pesertanya kita berdua doang. Terus kita ikut, kita bayar sama panitia nih. Ini pembayaran gue, si Cika bayar juga, ini juga pembayaran gue. Ntar misalnya 10.000, Cika juga 10.000. Yang menang dapat 20.000. Berarti judi. Karena Cika uangnya hangus. Nah, berarti haram dong, kalau termasuk judi berarti haram. Tapi kalau undiannya itu tidak melibatkan uang pendaftaran apapun itu, misalnya beli kerupuk, misalnya kerupuknya ada hadiahnya, menang undian 1 miliar, wah subhanallah, maka itu halal-halal aja untuk dipakai gitu. Dan itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak tahu jalannya. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada nih, yang Oke. kedua dari @miss_henny2. Siap. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kalau kita mengamalkan ilmu atau mengajari anak ngaji niat supaya dibalas Allah dengan rezeki berlimpah, minat sehat dan barokah hidup, bolehkah? Syukron atas jawabannya. Meminta beramal tapi niatnya pahala duniawi. Kira-kira Cika boleh nggak kayak gitu? Misalnya nih Cika nih sholat nih. Saya nih sholat, ya Allah mudah-mudahan rezeki saya lancar dengan sholat. Pernah nggak kayak gitu? Pernah? Pernah? Pernah. Misalnya ada orang puasa, mudah-mudahan saya jadi kurus nih gara-gara puasa gitu. Oh enggak. Oh enggak gitu ya. Enggak, kalau kayak gitu enggak. Tapi sholatnya itu kadang-kadang misalnya sedekah supaya Allah gantiin di dunia. Oh enggak. Enggak, Enggak. sholatnya doang ya, ibadahnya yang lain. Iya. Ya supaya Allah memberikan pahala di dunia. Ada orang-orang yang misalnya dia memberikan sesuatu atau beribadah tapi keinginan mereka adalah balasan duniawi. Apakah itu boleh? Itu boleh-boleh saja namun rugi. Kenapa rugi? Karena ketika Allah misalnya takdirkan dia untuk misalnya Allah sudah takdirkan nih orang ini nggak akan kaya nih. Allah sudah takdirkan misalnya kaya pun cukup aja gitu. Lalu dia berusaha, ya Allah kok saya nggak kaya-kaya, saya kecewa deh udah ngajarin anak ngaji tapi saya nggak kaya-kaya juga. Nah timbul kekecewaan ketika kita beribadah karena duniawi. Ya ada orang rezeki karena dia dengar ceramah, siapa yang bersedekah maka dia akan mendapatkan dikali-kali 7 kali 100 kali ini. Dia bersedekah dikeluarin semua hartanya. Lalu dia nunggu di dunia balasan Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat. Maka dia akan kecewa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pribadi tidak menganjurkan manusia beribadah karena urusan duniawi. Ingat, pahala di akhirat itu lebih baik daripada pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Walaupun kita harus yakin semua balasan itu terserah Allah, mau dibalas di dunia ataupun dibalas di akhirat. Jadi kalau ditanya tadi salah apa enggak? Enggak salah sih. Oke. Oh ya. Ada lagi enggak Ustazah, pertanyaannya? Aku mau nanya. Oh, sekarang pertanyaan dari Cika. Iya. Siap. Apa benar gak sih kalau yang zaman dulu tuh katanya ada pasangan suami istri itu langsung mendadak kaya, benar gak sih? Banyak sebenarnya. Jadi ada yang mendadak kaya seorang pemuda, ada juga yang seorang suami, ada juga seorang istri, seorang anak kecil. Jadi kisah-kisah itu banyak banget yang ditorehkan Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam riwayat-riwayat ataupun hikayat. Tapi jangan sekarang, namanya kisah nanti insya Allah karena agak panjang nih kisahnya. Jadi buat jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.